Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Kita Berjaga-jaga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 24 ayat 42 dan 45. Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari Yesus menyampaikan nasihat supaya berjaga-jaga. Ia berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Ada sebuah kalimat mutiara yang menyatakan bahwa hanya kesempatan yang disertai kesiapanlah yang akan menciptakan keberuntungan. Kalimat mutiara ini menghimbau agar kita tekun berlatih menempa diri, agar manakala kesempatan itu tiba, kita siap menyambut dan menindaklanjutinya. Demikian juga dengan hari Tuhan. Kita sebaiknya berjaga-jaga agar kita dapat menyadari kehadirannya. Kita perlu selalu waspada, sebagaimana kita menjaga keamanan rumah dari pencurian. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga menyampaikan perumpamaan sebagai berikut. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Yesus menegaskan bahwa ketidaksiapan kita menyadari kehadiran Tuhan akan membuat kita sangat menderita. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang ibu yang berkeluh kesah mengenai anak-anaknya. Ibu menganggap semua anaknya kecanduan internet karena terlalu sibuk beraktivitas dengan perangkat elektronik masing-masing. Sangat jarang berkomunikasi satu sama lain dan merasa gelisah manakala jaringan sinyal internet buruk. Ibu sendiri termasuk pribadi yang menikmati aktivitas dengan internet. Ia juga merasa perhatiannya kerap masih terpaku pada dunia maya, manakala sedang berkomunikasi dengan suami
dan anak-anaknya, sehingga ia tidak dapat sungguh-sungguh memperhatikan anggota keluarganya secara penuh. Tanpa sadar, ibu menilai situasi hidup yang ia hadapi berdasarkan pengalamannya sendiri. Ia juga menuntut situasi hidup berubah berdasarkan kepentingannya dan standar norma yang dianutnya. Ia terlalu sibuk dengan perihal bagaimana seharusnya, sehingga tidak dapat menikmati rahmat yang ada. Alih-alih merayakan hidupnya dengan rasa syukur, ia cenderung menjalani hidupnya dengan berkeluh kesah, meratapi lelah, dan bersusah payah. Saudara-saudari terkasih, hidup ibu dalam cerita barusan seolah penuh dengan perjuangan. Namun tanpa sadar, ibu sesungguhnya seperti tidur atau hidup dalam impian, karena fokusnya bukan pada kenyataan yang ada, melainkan pada bagaimana kenyataan seharusnya menurut impiannya. Apa yang perlu dilakukan oleh ibu agar ia terjaga? Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam latihan rohani Ignatius Loyola adalah kita diminta untuk menempatkan diri sebagai seorang hamba yang total mengabdi kepada majikan, semata demi kepentingan majikan saja. Dalam sebuah adegan kitab suci, di mana sebagai hamba kita membantu Ibu Maria dan Bapak Yosef melahirkan bayi Yesus di kandang. Saat berimajinasi menempatkan diri sebagai hamba, kita dapat mengamati reaksi, pikiran dan perasaan yang muncul. Misalnya, mencemooh majikan yang miskin, ataupun kelebatan norma-norma yang menghardik lalu mengarahkan kita berimajinasi sepatutnya, dan lain-lain. Adakah kita menerima cacat diri atau kita menolak dan menyembunyikannya? Bagaimana kita berjaga-jaga? Bersediakah kita tekun mengakui dosa dan berlatih menempatkan diri sebagai seorang hamba yang melayani kebutuhan sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nasihat dan perumpamaan dalam firman hari ini. Kami sadar bahwa seringkali kami terperangkap dalam pikiran mengenai bagaimana seharusnya, sehingga tidak cukup menaruh hormat, mensyukuri sebagai rahmat, dan kesulitan memberikan diri untuk melayani kebutuhan sesama. Kami terima kondisi ini dan percaya berserah ke dalam penyelenggaraan-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.